Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berkontribusi untuk sama-sama memajukan dunia pendidikan melalui peran kita yang terlibat di dalam guru penggerak. Bapak Ibu yang saya hormati, atas nama sekolah saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Adi selaku guru penggerak, sekaligus kepada Bapak Ibu sekalian yang dengan tulus ikhlas berkontribusi untuk sama-sama kita terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan di guru penggerak. Oleh karena itu sekali lagi saya berharap kepada Bapak Ibu semuanya untuk tulus memberikan kontribusi kepada kawan-kawan kita yang pada hari ini kebetulan Pak Adi dalam konteks sebagai guru penggeraknya, nanti pada kesempatan lain siapa tahu juga Bapak Ibu, dan harapan kami dari sekolah pada Bapak Ibu terutama yang masih muda-muda, keinginan untuk berkembang, mengembangkan potensi diri melalui berbagai macam kegiatan, termasuk di dalamnya mungkin kegiatan-kegiatan guru penggerak atau menjadi guru penggerak. Harapannya untuk menjadi target ya bagi Bapak Ibu terutama sekali yang masih langkahnya masih panjang di kegiatan proses di SMK Negeri 1 Tulang Bawang ini. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan, sekali lagi terima kasih banyak atas kontribusi Bapak Ibu untuk kita sama-sama mendukung kawan-kawan kita yang terlibat di dalam guru penggerak. Dengan Bapak Ibu terlibat di guru penggerak 4 jam ini untuk kita bisa eksis sehingga kita bisa memberikan kontribusi lebih besar bukan hanya kepada diri kita tapi juga kepada masyarakat di luar kita. Mungkin itu Pak Adi sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Sekali lagi atas nama sekolah saya ucapkan terima kasih atas kontribusi Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Imam atas pengarahan dalam acara diseminasi pada hari ini. Selanjutnya kita masuk ke materi Bapak Ibu ya. Saya buka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tulang Bawang Tengah, yang saya hormati kepada staf pimpinan dalam hal ini Pak Imam selaku Wakil Kepala MSDM, dan juga kepada rekan-rekan guru SMK Negeri 1 Tulang Bawang Tengah yang sudah berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang kita laksanakan pada hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur mana senantiasa kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini telah memberikan limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama melaksanakan rutinitas kita, melaksanakan kegiatan kita dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian sholawat serta salam tak lupa marilah kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana kelak kita nantikan sahabatnya di yaumil akhir nanti. Baik Bapak Ibu, di sini saya selaku calon guru penggerak angkatan 11 ya akan mendiseminasikan terkait dengan materi budaya positif yang sudah saya peroleh dari kegiatan ataupun aktivitas pembelajaran baik itu daring ya, kemudian luring terkait dengan lokakarya bersama rekan-rekan calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tulang Bawang Barat. Baik Bapak Ibu, kita nggak usah tegang-tegang amat ya, kita santai ya dalam diseminasi pada hari ini, karena yang namanya guru penggerak, apalagi kita guru ya di generasi milenial ini, itu kita bisa ya tergerak, kemudian merdeka ya, masih merdeka ini Ibu Bapak ya, kita masih bulan Agustus ini ya. Nah,
Jadi kalau saya bilang merdeka, Bapak Ibu jawabnya belajar, ya. Semangat ya. Ya. Merdeka. Merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Oke, luar biasa. Senang saya ini kalau melihat Bapak Ibu guru semangat ya, kemudian antusias ya. Tentunya di dalam kegiatan pembelajaran ya bisa menggerakkan anak didiknya untuk aktif ya, antusias ya. Apalagi ya yang muda-muda ini tentunya kita bisa menerapkan daripada kurikulum merdeka ini, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, di sini perlu saya sampaikan terkait dengan materi diseminasi. Ya, ini ada kesepakatan kelas yang perlu saya sampaikan ya, dalam kegiatan diseminasi ini. Yang pertama yaitu seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat ya. Nah, nanti mungkin ada sesi kita tanya jawab ataupun refleksi ya. Kemudian nanti ada pemahaman bermakna ya. Nanti silahkan ya, seluruh peserta yang ada dalam kegiatan ini bisa ya memiliki kesempatan untuk berpendapat. Kemudian yang kedua Bapak Ibu berpikir terbuka dan saling menghormati. Jadi kalau semisal nanti ada pemikiran-pemikiran yang itu sifatnya konstruktif ya, membangun ya, silakan diungkapkan Bapak Ibu ya, terkait dengan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan ya, atau harapan-harapan kedepannya ya, itu bisa diimplementasikan. Kemudian kita saling menghormati ketika mungkin nanti ada Pak Gilang gitu ya berpendapat ya, kita dengarkan gitu ya. Ini ada Gilang kuadrat ini ya, Pak Gilang Ramadan dan Pak Gilang aku ya. Itu. Kemudian yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara ya maka peserta lain ya tentunya mendengarkan. Kemudian yang keempat, berpendapat setelah dipersilahkan ya, nanti akan ada sesi yang kita tanya jawab ya, ataupun merefleksikan terkait dengan materi diseminasi. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu berpartisipasi penuh ya, tentunya di dalam kita mengikuti suatu kegiatan, yaitu workshop ya, kemudian pelatihan, bimtek, tentunya ada materi-materi dan juga tahapan-tahapan. Nah, disitulah tentunya kita bisa memotivasi diri untuk terus bisa berpartisipasi penuh mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Gembira ya Bapak Ibu ya? Gembira ya? Iya, harus gembira. Pak Gilang tadi datang ke sekolah ini gembira. Ada ini enggak? Beban enggak tadi kira-kira ya? Pak Rodik aman ya? Aman yang di rumah aman ya? Iya, tentunya harus gembira Bapak Ibu. Karena ketika kita bangun pagi ya apalagi yang sudah berkeluarga gitu ya, mungkin ada problem dengan anak kita di rumah, kemudian dengan istri kita ya ataupun suami kita, itu akan memberikan dampak ya ketika kita berada di sekolahan, bertemu dengan rekan-rekan kita, Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, kemudian apalagi dengan siswa kita. Jangan sampai nanti kita berangkat ke sekolah ya dengan membawa kekesalan ya. Kemudian yang jadi pelampiasan itu adalah murid-murid kita, Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita membuat suasana diri kita ini menjadi senang ya, kemudian gembira, dan itu akan memberikan dampak positif ya untuk partner kerja kita dan juga peserta didik yang ada di sekolah kita. Ada yang tambahkan Bapak Ibu terkait dengan kesepakatan kelas ini? Sepakat? Sepakat ya? Oke, kalau saya bilang sepakat, Bapak Ibu jawabnya setuju ya? Sepakat? Setuju. Next. Oke, perlu diketahui Bapak Ibu terkait dengan tujuan pembelajaran ya. Sama halnya ketika kita menyampaikan ya materi-materi terkait dengan ya tujuan pembelajaran. Karena tujuan pembelajaran itu ya kaitannya dengan apa yang nanti akan diperoleh oleh peserta didik kita ataupun peserta di dalam pelatihan. Yang pertama, peserta memahami pentingnya budaya positif dan konsep inti budaya positif. Jadi dalam diseminasi ini ya, yang akan dibahas adalah budaya positif, kemudian nanti di dalamnya ada
konsep-konsep inti Bapak Ibu. Nah kemudian yang kedua ya, peserta dapat menerapkan ya, konsep inti budaya positif yang berpusat pada murid. Jadi ada tujuan pembelajaran ya pada kegiatan diseminasi hari ini yang itu menjadi capaian ya dari kita bersama ya. Yang pertama di sini adalah memahami tentang pentingnya budaya positif, kemudian konsep-konsep inti di dalam budaya positif, kemudian apa yang kedua kita dapat menerapkan ya dari materi diseminasi ini, bisa menerapkan di dalam lingkungan pembelajaran kita ya, terkait dengan pembelajaran yang menyenangkan ataupun hal-hal yang memang memberikan dampak positif itu seperti apa. Dan yang ini Bapak Ibu ya berpusat pada murid. Nah kalau di kurikulum Merdeka ini tentunya murid dan murid semua itu berorientasi pada murid Bapak Ibu ya. Oke. Ya lanjut Bapak Ibu. Nah kita refleksi sejenak Bapak Ibu ya pada hari ini sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam lagi. Oke, kita refleksi satu terlebih dahulu. Siapkan HP-nya Bapak Ibu ya. Sudah ada internet atau belum? Sudah. Kalau tidak ada saya kasih, bukan dikasih pakai data ya. Nanti kesenangan dulu ya. Oke, silakan dikonekkan. Yang perlu koneksi, nah silakan Bapak Ibu bisa join. Nah ini barcode-nya bisa scan barcode. Kalau ada yang kesulitan, ya silakan angkat tangan, tidak apa-apa, bisa dibantu. Bisa dibuka Google-nya, kemudian scan. Ya, pencarian itu kan bisa pakai voice, ya, kemudian bisa pakai gambar, itu bisa. Namanya jangan inisial ya Bu Indah ya, namanya ya nama depan atau nama belakang gitu bisa ya. Masukkan namanya dulu. Ini Pak Rodi sudah masuk ya. Ini Pak Rodi, Pak Rianto, Pak Anang sudah masuk. Ini bisa pakai kode, bisa Bapak Ibu ya. Kalau scan barcode ya ini. Nah, 801972. Coba di scan Bu ya, silakan. Sudah masuk. Nah peserta kita tunggu dulu ya penumpangnya sebelum kita jalan-jalan ke dunia maya, bukan ke Mbak Maya ya, baru ya ke dunia maya gitu ya, jalan-jalan ya nih. Kita jalan-jalan ke dunia maya menggunakan aplikasi Puisis. 9 ya. 10 masih kurang satu lagi nih Bapak Ibu ya sebelum kita mulai. Pak Imam sudah masuk Pak Imam? Sudah ini Saiful Imam. Pak Gilang Ramadan sudah masuk? Kita tunggu satu penumpang lagi Bapak Ibu ya. Kita tunggu teman kita biar gak ketinggalan. Sayang kalau ketinggalan. Bisa ngedit dulu Bapak Ibu itu ya, kan bisa ya, profilnya bisa diedit, bisa dikasih sembari menunggu itu kan. Kopinya dihias iya Pak, bisa diedit gitu kan. Ini kan interaktif Bapak Ibu ya. Oke sudah, ini penumpangnya sudah lengkap Bapak Ibu, bisa kita mulai ya. Silakan berpegangan. Awas, ini sopirnya ekstrim ya. Kita
nanti langsung launching aja Bu bisa. Membersihkan. Gak usah nyontek Bapak Ibu ya. Dijawab sesuai dengan pemahamannya. Enak gitu soalnya. Ada 10 soal Bapak Ibu. Jadi untuk refleksi itu baik itu di awal pembelajaran ataupun setelah ya gak usah banyak soal lah, berapa soal yang kita buat untuk ya merefleksikan anak-anak kita supaya fresh, tidak tegang. Kita buatkan refleksi terlebih dahulu. Kita refleksi antara hukuman dan sanksi Bapak Ibu. Wah, paling bilang ini peringkat 2 ini ya. Tapi yang lain belum selesai nih, kita tunggu nanti ya. Oh, Pak Roding ini kan kegeser ini Pak Gilang ini ya. Pak Roding udah dapat kisi-kisi kemarin ya. Oke, kita tunggu teman-teman yang lain. Kayaknya nggak ada yang bisa geser ke Nurul ini ya. Oke. Luar biasa. Oke, silakan ya. Oh iya benar ya. Pas betul sekali. Jadi itu tadi refleksi terkait dengan hukuman dan sanksi Bapak Ibu ya. Nah, jadi soal-soal itu kita bisa memahami dengan soal-soal refleksi itu. Wah, hadiahnya ya. Hadiahnya apa ini ya? Nah, hadiahnya saya minta dari perwakilan lah dari 3 besar itu ya untuk bisa memberikan pemahaman dari kuis yang sudah diikuti pada hari ini. Dari siapa dulu? Bapak Ibu? Bu Nurul ya? Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ada beberapa kesalahan yang dilakukan murid serta tindakan yang dilakukan guru yang dijatuhkan kepada murid tersebut. Ada 2 jenis tindakan yang dilakukan guru. Yang pertama berupa hukuman, yang kedua berupa sanksi atau konsekuensi. Kalau hukuman itu tindakan yang dijatuhkan pada murid dengan tujuan memberikan efek jerah. Jadi tidak ada kaitannya dengan kesalahan yang dilakukan. Contoh, ketika anak terlambat dia diminta lari keliling lapangan. Jadi tidak ada mendidiknya. Kalau sanksi atau konsekuensi
untuk menyadari kesalahan dan memperbaikinya. Contoh apa tadi? Menumpahkan air. Dia menyadari kesalahan, kemudian dia harus membersihkan air tersebut, tersebut. Ada lagi tadi contoh mencoret-coret buku temannya. Nah, dia harus membersihkan atau menggantinya. Mungkin seperti itu. Jadi ada tujuan mendidik. Terima kasih. Baik, beri aplaus dulu untuk Bu Nurul. Iya, jadi betul sekali yang disampaikan Bu Nur tadi, Bapak Ibu ya. Jadi kita harus paham ya perbedaan antara hukuman dan sanksi. Mungkin selama ini kita sudah menerapkan kedua hal tersebut. Kemudian efeknya apa sih ketika kita memberikan hukuman, ya, kemudian ya sanksi kepada peserta didik kita ataupun anak didik kita. Kalau kita memberikan hukuman ya tentunya ya, siswa itu mungkin bukan malah teredukasi dari kita ya, malah mungkin bisa dendam dengan kita memberikan hukuman. Misal melakukan kesalahan apa, terlambat dan disuruh keliling lapangan 10 kali gitu ya. Kemudian nanti tidak mengerjakan tugas ya, diminta untuk miketin apa gitu ya, bersihin toilet dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau itu tidak muncul dari hati nurani anak tersebut, mungkin bisa jadi peserta didik ataupun anak didik kita itu tidak akan bisa merubah karakter mereka ya, mungkin bisa jengkel dengan kita ya selaku guru yang memberikan hukuman. Tetapi kalau kita istilahnya memberikan suatu pemahaman sanksi ya, jadi itu akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Oh, kalau misal saya ini mencoret-coret buku teman saya ya, sanksinya apa gitu ya. Kemudian saya istilahnya melakukan suatu tindakan ya, entah itu menjatuhkan apa, berarti sanksinya seperti ini. Dan itu perlu kita ketahui Bapak Ibu ya, perbedaan antara sanksi dan juga hukuman. Karena selama ini tentunya kita sebagai pendidik ya, kedua hal itu sudah kita lakukan ya. Kemudian untuk merefleksi ke depannya apa sih efek ataupun imbas ke murid kita terkait dengan hukuman yang kita berikan. Tentunya ya, hukuman itu tidak bisa berjangka panjang ya, hanya pada saat itu saja mungkin siswa jera dan lain-lain. Tetapi kalau sanksi itu lebih ke dalam kehidupan sehari-hari penerapannya ya, itu konsekuensinya seperti apa sih ya. Kalau saya istilahnya tidak mengerjakan tugas dari Pak Gilang gitu ya, tentunya saya tidak memahami materi terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Gilang ataupun tidak mengerjakan tugas apa. Nah itu jangan semata-mata kita berikan hukuman gitu ya, kita buat sanksi-sanksi yang memang siswa secara alami akan terbentuk karakternya seperti itu. Satu lagi mungkin dari bapaknya ini ya, bisa disampaikan. Tadi kan 3 ya, 3. Pak Radik ya, oke Pak Radik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menyampaikan sedikit mengenai puisi tadi. Jadi sebenarnya sudah disampaikan ke Bu Nurul semua tadi. Tapi sedikit penambahan mungkin tentang hukuman. Kalau di sekolah kita kemungkinan realnya itu lebih banyak ke hukuman Pak, karena kita lebih mengarahkan anak ke kedisiplinan, salah satunya tentang disiplin budaya kerja. Kalau konsekuensi mungkin perlu jangka panjang, karena anak-anak itu nanti kalau di dunia pekerjaan, kalau hanya konsekuensi biasanya kedisiplinannya agak kurang, jadi lebih rata-rata ke hukuman. Tapi memang lebih baiknya itu karena kita dunia pendidikan lebih arahnya ke konsekuensi. Jadi mungkin hubungan kita dengan peserta didik kita lebih harmonis
jadi konsep-konsep disiplin positif ataupun budaya positif ini ada 6 konsep ya yang nantinya perlu kita ketahui. Yang pertama di sini disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan sekolah ataupun kelas, keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, mungkin di sini ada beberapa hal ataupun beberapa konsep yang bahasanya asing kita pahami, nanti akan disampaikan di item berikutnya. Baik, kita masuk ke disiplin positif. Nah ini, Bapak Ibu mungkin ada yang sudah tahu disiplin itu apa? Terkait dengan disiplin, ada yang bisa menyampaikan? Disiplin ya, kita kan sudah nggak asing lah ya terkait dengan bahasa disiplin itu. Dari Ibu, Bapak, yang bisa menyampaikan? Pak Rianto? Secara singkat, kalau disiplin itu taat aturan, menjalankan semua aturan yang sudah dibuat. Ya. Oke, jadi aturan ya, terkait dengan aturan. Oke, kita masuk ke pembahasan ya. Pada intinya disiplin itu tentunya semua orang ya pasti memiliki rasa kedisiplinan. Hanya saja mungkin untuk menumbuh kembangkan dalam karakter siswa itu bermacam-macam ya untuk mendisiplinkan siswa. Nah, disiplin positif merupakan suatu cara ya. Seperti aturan itu kan cara ya, Pak Rianto ya, cara. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin ya, yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan. Ya. Jadi pada intinya Bapak Ibu ya, dengan adanya disiplin positif ini ya, tentunya anak ini dapat bertanggung jawab ya atas apa yang mereka lakukan, atas apa yang mereka kerjakan, kemudian menumbuhkan kesadaran diri. Jadi siswa itu sadar, oh kalau saya melakukan kesalahan ini berarti saya harus bertanggung jawab, gitu ya. Sadar dengan sendirinya. Dengan apa sih? Nilai-nilai kebajikan, gitu ya. Nah, nilai-nilai kebajikan itu kan banyak sekali, apalagi kita sudah ada P5 ya. Itu bisa kita implementasikan atau kita ambil dari nilai kebajikan P5 tersebut Bapak Ibu ya. Selanjutnya, nah disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan gitu. Ada aturan-aturan ya. Mungkin dari aturan itu ada yang sifatnya tidak positif Bapak Ibu ya. Kita ya sudah paham secara bersama lah ya terkait dengan aturan-aturan yang ada di sekolah kita, ataupun kita pun di dalam rumah kita pun ada aturan-aturan. Nah, sekarang di kurikulum Merdeka ini ya bahasanya bukan aturan lagi Bapak Ibu, tetapi keyakinan sekolah ya, tuh keyakinan kelas yang kita buat. Dimana di situ tidak ada bahasa-bahasa yang bernada negatif ataupun memaksa siswa ya. Nah, makanya di sini ditegaskan bahwasanya lebih ke arah disiplin diri yang mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan gitu. Jadi siswa itu tentunya dengan disiplin itu bisa mengontrol ya, mengontrol tindakannya ataupun tingkah lakunya. Selanjutnya, disiplin diri dapat membuat murid memahami ya dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman Bapak Ibu. Ya. Jadi bagaimana kita memotivasi siswa ya, ataupun siswa itu bisa melakukan kedisiplinan ya, bukan karena keterpaksaan, tetapi muncul dari internal siswa itu sendiri. Ya, terkadang kan kita greget ya Bapak Ibu ya, ketika siswa itu datang terlambat ya atau tidak mengerjakan tugas gitu ya. Nah, mungkin siswa itu aja ya, atau ya sudah hafal lah kita ya Bapak Ibu, siswa yang memang
kurang disiplin, bahasanya seperti itu. Nah, bagaimana sih kita dengan disiplin positif ini siswa dengan sadar ya, dengan sadar sepenuh hatinya untuk menumbuhkan motivasi internal. Ya, tentunya ada mungkin kalau di model pembelajaran berdiferensiasi ya, kita memahami murid-murid kita yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Apalagi karena terpaksa, ini nggak akan lama Bapak Ibu ya jakanya. Kalau kita memaksa siswa untuk melakukan suatu pendisiplinan terkait dengan aturan-aturan itu, ya. Kemudian apalagi ujian Bapak Ibu ya, mengharapkan anak itu ya berangkat pagi ya jam 6:30 sudah ada di sekolah, ya mungkin ingin diperhatikan oleh Bu Ulpa gitu kan. Nah, setiap pagi sambut-sambut Bu Ulpa ya, salam gitu ya. Nah, kemudian nanti beda lagi yang mungkin kalau bertemu dengan Bu Wayan ya, nggak mood mungkin ya, karena mungkin pendekatan emosionalnya gitu. Saya nggak pernah ketemu Bu ini kok tiba-tiba berhadapan dengan Bu Wayan ya, gitu kan. Biasanya saya Bu Ulpa itu murah senyum gitu ya, senyumnya itu bikin lemot-lemot gitu. Nah itu karena pujian ya. Jadi ketergantungan dengan Bu Ulpa. Beda nanti kalau ketemu Bu Wayan. Nah harapannya itu bisa memandang ketika bertemu dengan guru A, guru B ya, mereka ada perubahan yang muncul. Selanjutnya Bapak Ibu, ini 6 karakter ya. Kita sudah tidak asing lagi dengan profil pelajar Pancasila. Nah, terkait dengan nilai-nilai kebajikan tadi Bapak Ibu, harapannya ya kita bisa menumbuhkan ya profil pelajar Pancasila dalam disiplin positif ini. Entah di mananya, beriman bertakwanya ya, kemudian berkebinekaan, kemudian bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, yang mandiri. Nah, contoh ini yang perlu kita kembangkan Bapak Ibu, seperti yang kegiatan senam ya, senam kemarin itu kan padahal ada door prize ya, sudah ada door prize, kemudian anak kita suruh nanya aja harus ini ya, kita nyuruhnya gitu. Nah itu gimana strateginya kita melakukan pembelajaran supaya siswa kita itu bernalar kritis lah ya dalam berpendapat ya, ataupun hanya suruh nanya aja ya gitu kan, memberikan pertanyaan atau menjawab suatu pertanyaan gitu ya, padahal kalau salah ya nggak diapa-apain kan. Nah itu bagaimana kita menumbuh kembangkan strategi supaya siswa kita itu memiliki kemampuan bernalar kritis. Makanya di dalam pembelajaran perlu kita kembangkan metode pembelajaran yang bisa kita terapkan lah ya, profil pelajar Pancasila dalam nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya Bapak Ibu, nah motivasi perilaku manusia. Mungkin dari Bapak Ibu bisa memberikan terkait dengan motivasi ini, yang dimaksud dengan motivasi dari Ibu Indah. Motivasi kalau untuk sedang didik mungkin pengertian motivasi itu suatu cara kita untuk siswa bisa mampu mengajak mereka lebih fokus, terus mungkin menumbuhkan semangat untuk semangat untuk mereka bisa ikut dalam partisipasi di dalam kelas. Ya betul sekali. Jadi motivasi itu ya menumbuhkan semangat gitu ya, supaya siswa itu mau antusias dalam kegiatan pembelajaran ya, ataupun kegiatan-kegiatan yang lain, baik itu intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Nah ini kita lihat dulu Bapak Ibu. Nah, 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk
menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kalau untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman itu, ya berarti itu kategori motivasi internal atau eksternal, Bapak Ibu. Dari luar ya, Bapak Ibu ya, itu dari luar gitu ya. Karena ini gitu kan, untuk menghindari hukuman ataupun ketidaknyamanan. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ya, nah ini apalagi siswa kelas 10 kita, Bapak Ibu, mungkin di SMP-nya namanya perankingan, ya peringkat, ya, itu mereka bersaing di dalam kelas. Nah, kemudian nanti ketika kelas 10 ini, ya, di SMK mungkin pembelajarannya berbeda, kemudian mendapatkan rapot ya di awal semester kok tidak tertulis rankingnya. Nah, mungkin di semester berikutnya sudah nggak semangat lagi, Bapak Ibu, ya karena mereka di SMP sudah terbiasa diberikan penghargaan, diberikan hadiah ini. Nah, itu mungkin bisa jadi akan mempengaruhi motivasi anak tersebut untuk belajar, ya karena sejak SMP dia sudah termotivasi untuk apa? Untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Jadi ketika nanti di SMK ini kok mereka kelas 10 semangat belajar, ya kemudian nanti di rapotnya nggak tertulis peringkat, ya mungkin bisa jadi ya Bapak Ibu, di semester berikutnya dia akan turun motivasinya, ya karena nggak ada penghargaan dari kita, Bapak Ibu. Ya, apalagi rapor kurikulum merdeka itu sudah nggak ada, rankingan sudah nggak ada, disematkan di situ. Mungkin inisiatif dari kita memberikan ranking 3 besar, kemudian kita berikan hadiah, buku dan lain-lain. Nah, ini, ya, nah, ini masuk kategori motivasi apa Bapak Ibu ya? Yang kedua ini eksternal motivasinya itu. Ya, nah yang ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oh, mereka percaya ya kalau berangkat pagi itu merupakan suatu aktivitas yang baik ya untuk istilahnya mengembangkan diri mereka supaya nanti mungkin kalau kerja mereka sudah terbiasa. Ya, bukan karena ingin sesuatu yang dari dorongan Pak Haji, Pak Ana gitu ya. Kalian besok kalau sampai terlambat, nah kan itu bahaya Bapak Ibu ya. Awas loh besok kalau telat lagi gitu kan. Itu kan motivasinya dari orang lain, bukan kesadaran dari mereka sendiri yang mana menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai apa sih? Ya kebajikan itu tadi di profil pelajar Pancasila, kemandirian gitu ya. Selanjutnya Bapak Ibu, keyakinan sekolah ataupun kelas. Nah ini Bapak Ibu ya, penting bagi kita ya untuk membuat sebuah keyakinan kelas yang mana kita diskusikan dengan murid di dalam kelas. Apalagi kita sebagai wali kelas penting, dan Bapak Ibu guru juga yang mengajar atau tidak menjadi wali kelas, kita buat keyakinan kelas di mana kita memberikan pemahaman-pemahaman ya kepada murid kita terkait dengan nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah kita. Nah, tentunya guru sangat berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antar guru dan murid. Jadi tidak semata-mata kita buatkan, boleh kita kasih gambaran terkait dengan nilai-nilai kebajikan ya untuk proses pembelajaran yang ada di sekolah. Nah kemudian Bapak Ibu, nah ini contoh keyakinan kelas. Jadi kalau keyakinan kelas ya usahakan buat kalimat-kalimat yang mudah diingat, mudah dipahami ya Bapak Ibu ya, kalimat-kalimatnya itu ya nggak harus besar-besar lah ya untuk membuat media keyakinan kelas itu. Boleh ditulis di kertas A3 gitu ya, ataupun kertas-kertas media yang lain, atau memanfaatkan media-media
recycle ya, sampah dan lain-lain bisa. Nah, kalimatnya ini tentunya mudah dipahami, mudah dimengerti oleh siswa kita. Dan nggak usah banyak-banyak Bapak Ibu. Saya pernah membuat duanya itu ya, malah anak-anak itu nggak ada satu sama sekali yang ingat benang kelas itu. Kita buat 5 atau 3 lah ya, yang itu mencakup secara keseluruhan gitu. Nah, kemudian contoh ini hadir tepat waktu. Biasanya kalau hadir tepat waktu itu kaitannya dengan aturan apa Bapak Ibu? Hadir tepat waktu ya. Kalau yang aturan jangan terlambat ya, tidak boleh telat masuk sekolah. Nah, itu kan aturan-aturan yang itu jangan lupa sarapan ya. Nah, jadi kalau keyakinan kelas ya, berangkat sekolah usahakan dalam kondisi apa? Sehat, prima gitu. Pokoknya bahasa harus apa? Jangan, tidak, itu kita hindari Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau seperti itu kan ya istilahnya memberikan pemahaman, oh jangan gitu ya. Kita gunakan kata-kata ya yang memang berdampak positif ya terkait dengan pengembangan diri. Kemudian menjaga kebersihan kelas dan lingkungan kelas, berperilaku baik dan menghargai orang lain gitu kan. Nah, ditawarkan ke murid-murid kita gitu ya. Nah, ada perubahan atau gimana, atau anak-anak dibuat beberapa kelompok untuk mendiskusikan terkait dengan kesepakatan kelas ini gitu kan. Kemudian apalagi aktif dan berkolaborasi dalam pembelajaran. Jadi ketika nanti ada suatu sesi diskusi kelompok, kan dibuat kelompok ya Bapak Ibu ya, pasti kita buat kelompok ya dalam pembelajaran. Nanti ada sesi presentasi. Nah, ketika ada beberapa siswa yang mungkin tidak menyimak ataupun acuh dengan materi yang disampaikan oleh rekan kelompok yang maju depan, nah, bisa kita ingatkan dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati Bapak Ibu. Oh, kira-kira apa sih keyakinan kelas kita yang terkait dengan hal-hal yang sudah kalian lakukan tadi, ngobrol ataupun sibuk sendiri. Apa ya Bapak Ibu? Oh iya, aktif dan berkolaborasi ya, menghargai orang lain gitu kan. Nah, mereka akan merefleksikan sendiri terkait dengan keyakinan kelas. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya ya, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Semisal di dalam keyakinan kelas ataupun di kelas itu ada bendahara, biasanya Bapak Ibu ketua kelas bendahara gitu ya, terkait dengan apa, jadwal piket gitu kan. Nah, ini sudah mencakup secara keseluruhan Bapak Ibu, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Setelah jadwal piket dibuat ya di hari Senin ya sampai dengan Sabtu, tentunya mereka akan meyakini ya dengan sendirinya, oh nilai bertanggung jawab itu seperti apa kalau saya punya jadwal piket. Oh berarti saya harus membersihkan ruangan kelas sebelum kegiatan belajar mengajar. Nah, sekarang yang menjadi tantangan kita itu ya siswa piket ya sudah masuk jam pembelajaran ya. Nah, itu kita sadari secara bersama. Nah, bagaimana sih kita menumbuhkan kesadaran? Ya ini memang butuh proses Bapak Ibu ya, butuh proses terkait dengan menumbuhkan ya, rasa bertanggung jawab ya, dari dalam diri mereka sendiri. Selanjutnya Bapak Ibu, iya kita masuk ke ice breaking ya. Kayaknya sudah pada lelah ya Bapak Ibu ya ini dengan ya materi yang tadi saya sampaikan ya, gak joget-joget Bu ya. Santai. Kemarin sudah kita joget-joget Bapak Ibu ya. Ya. Merdeka. Agak telat tadi. Belajar. Merdeka. Oke ya, kita merdeka belajar Bapak Ibu. Jadi ice breaking ya, pada sesi yang kedua ini ya itu enggak joget-joget lah ya. Kalau joget-joget udah kemarin ya sampai keringetan gitu ya kan. Jadi clue-nya kalau misal ya tiga elemen lah ya, elemen yang pertama elemen air
ya. Ini udah terasa panas ini Bapak Ibu kita ya. Air, udara, tanah ya. Air, udara, tanah. Gitu ya. Air, udara, tanah. Nanti saya tunjuk satu Bapak Ibu ya. Air, udara, tanah, air, udara, tanah. Gitu ya. Berarti di mana? Silakan Bapak Ibu jawab apa saja yang ada di elemen itu. Ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Air, udara, tanah, air, udara, tanah, air, udara, tanah, air, gitu kan? Nah, kan gitu kan? Nanti yang lain, jawabnya yang lain, jangan ikan lagi, gitu kan? Nah, apa ya yang di air itu? Nah, apa saja? Siap Bapak Ibu? Oke, ya. Air, udara, tanah, air, udara, tanah, air, udara, tanah, air, udara, tanah, udara. Iya, burung ya, udara, benar nggak? Burung ya? Terbang ya di udara. Benar ya. Iya bisa ya, bisa itu ya. Air, udara, tanah ya. Saya pikirnya burung. Iya, oke ya. Pak Gila punya banyak burung. Ya, air, udara, tanah ya. Air, udara. Oke, lanjut. Air, udara, tanah. Air, udara, tanah. Air, udara, tanah. Air. Ikan. Oke. Air, udara, tanah. Air, udara, tanah. Air, udara, tanah. Sampah. Apa Bu? Sampah. Oke, betul ya. Air, udara, tanah. Air, udara, tanah. Air, udara, tanah, udara. Apa lu udara? Apa pesawat bisa ya? Oke ya. Oke banyak ya. Awan ya, langit gitu kan. Nah ya. Oke kita coba lagi ya. Air, udara, air, udara. Air, udara, tanah. Air, udara, tanah. Air, udara, tanah. Air, udara, tanah. Air, udara. Air. Cebong. Cebong ya. Oke, cebong ya. Oke, boleh. Oke, beri aplaus untuk kita semua Bapak Ibu ya. Iya, ya. Kamu jauh dari dulu saya tanam ular saya jauh. Ya. Kan ada tanah. Udara yang ingat belum terus sih. Sama buaya nih kan. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Terkait dengan kebutuhan dasar Bapak Ibu ya. Apa sih kebutuhan? Kita semua punya kebutuhan ya Bapak Ibu ya. Nah ini kalau Pak Gilang apa kebutuhannya Pak? Coba Pak. Apa Pak Gilang? Kebutuhannya apa? Jangan kalau istri sudah. Kalau istri kebutuhan saya ya uang. Uang ya. Iya, benar. Kebutuhan ya. Ibunya apa sih Bu kebutuhannya? Ibu juga bisa Kebutuhan Iya. Betul sekali, makan, minum ya. Itu. Kalau uang ya semua saya juga butuh. Oke, kebutuhan dasar ya. Kita semua memiliki kebutuhan dasar Bapak Ibu ya. Kita ingin dibahagiakan gitu ya. Ingin bersenang-senang, healing ya. Istilahnya ingin dianggap ya di lingkungan kita. Itu kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Ya, sama dengan murid kita Bapak Ibu, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau pelanggar peraturan, ya, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan mereka. Mungkin kita sering Bapak Ibu kelas kita jelasin ya, pada media pembelajaran sudah kita pakai, proyektor sudah gitu ya, kemudian
kemudian apalagi ya, koneksi internet dalam media pembelajaran sudah kita siapkan. Tetapi masih ada siswa yang mungkin di belakang di pojok cerita sendiri, ngobrol sendiri gitu ya. Mungkin ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Mungkin di keluarganya dia itu diabaikan. Ya, kedua orang tuanya sibuk kerja, tidak ada yang diajak ngobrol. Kemudian pagi hari, mungkin malamnya atau kemarinnya dia dapat cerita apa, nggak ada yang diajak cerita di rumah, makanya cerita dengan temannya ya di dalam kelas. Atau mungkin siswa kita ya di dalam kelas ada yang sembunyi-sembunyi ya, bawa cemilan. Nah, karena apa ya? Dia butuh makan, nggak sempat sarapan pagi Bapak Ibu, ya minum. Nah, itu tidak jangan sampailah ya kita menghukum anak-anak kita ya karena hal-hal yang seperti itu ya, memberikan hukuman. Tentunya kita harus memahami itu kebutuhan mereka, karena mereka mungkin ya lapar, kemudian pengen ngemil gitu kan. Nah, kita harus memahami. Nah ini Bapak Ibu ya, kebutuhan dasar manusia bertahan hidup ya, ataupun survival, kemudian kasih sayang ya, rasa diterima, penguasaan, kebebasan ya, kesenangan itu. Mungkin ada anak yang di sekolah itu ya suka teriak-teriak, ya mungkin memang seneng ya, memang karakternya seperti itu, pengen bebas. Ada baju ya, mungkin cara makainya lain daripada yang lain ya. Mereka pengen bebas, freedom gitu ya. Kemudian apalagi ya, kasih sayang ya, rasa diterima. Ada siswa kita mungkin yang suka ngadu ke kita, cerita dikit-dikit cerita ya. Ada yang seperti itu ya, mungkin mereka ingin diperhatikan ya. Jangan malah nanti kamu ini kok istilahnya suka seperti ini ya, kita tampung saja Bapak Ibu ya, itu kebutuhan mereka yang ingin diperhatikan gitu ya. Kemudian penguasaan ini ada di dalam kelas, mungkin satu orang yang ditakuti sama teman-temannya ya, entah yang laki atau perempuan gitu. Kita tentunya sebagai pendidik ya sudah mengalami ya kebutuhan siswa kita yang mungkin dilampiaskan di dalam sekolah itu. Tentunya harus kita pahami secara bersama ya, 5 kebutuhan dasar manusia ini. Tidak hanya murid, tentunya kita juga memiliki 5 kebutuhan dasar itu Bapak Ibu. Nah ini kasus Bapak Ibu ya, ada kasus ini. Ibu Sulaiha, ada yang namanya Bu Sulaiha? Guru Zahrida ya, Zahrida. Ibu Sulaiha adalah guru wali kelas 10 ya, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid kelasnya yang bernama Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Sulaiha, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, apa alasan Tommy melakukan hal tersebut? Ada mungkin yang bisa memberikan pendapatnya jika Bapak Ibu menjadi Bu Sulaiha. Apa yang akan dilakukan Bu Sulaiha? Menurut Anda apa alasan Tommy melakukan hal tersebut? Silakan Bapak Ibu yang berpendapat dari kasus Bu Sulaiha ini. Ya, monggo Pak silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba menanggapi dari satu kasus yang telah disampaikan dan dipaparkan oleh Bapak Adi Sucipto. Melihat dari kasus Ibu Zulaika yang mengalami masalah atau kendala di dalam kelasnya yang berkaitan dengan siswa yang bernama Tommy yang sering meminta bekal makan siang teman-temannya dengan paksa ya. Di situ dengan paksa berarti artinya dia memaksakan kehendak Tommy mempunyai kehendak dan dia memaksakan kepada teman-temannya. Hal ini saya selaku misalkan contoh saya selaku Bu Zulaika, karena berperannya di situ Bu Zulaika, kemungkinan saya akan mencari tahu dulu bahwa Tommy itu apakah artinya
itu mungkin juga dia tidak bawa bekal atau tidak sanggup ya, itu akan memotivasi dia untuk melakukan tindakan terhadap temannya itu tadi. Latar belakangnya contohnya misalkan seperti itu, dia tidak sanggup atau dia tidak sarapan di pagi harinya, tidak dimasakkan oleh ibunya, atau ibunya memang tidak ada di rumah itu kan kita harus sebagai ibu Zulaikha itu dia akan harus meng-cross check lebih dalam lagi. Kemudian jika itu sudah semua, dia sudah sanggup, dia sudah sarapan, tapi dia masih meminta paksa bekal yang ada pada temannya, kemungkinan atau si anak ini cari perhatian, bisa saja dia mencari perhatian. Ternyata orang tuanya ada semua dua-duanya, tapi sibuk kerja dia, orang tuanya. Yang penting sudah ada pembantu dimasakin sarapan, tapi orang tuanya pagi pergi pulang malam, dan itu berlaku terhadap ibunya maupun ayahnya. Bisa saja latar belakangnya seperti itu, si Tommy ini mencari perhatian. Makanya sebagai ibu Zulaikha dia harus menggali lebih dalam apa permasalahan terhadap yang dilakukan Tommy ini. Kemudian menurut Anda apa alasan Tommy? Oh ya, kira-kira penjelasan seperti itu sebelum memberi sanksi atau dalam berbicara hukuman ya, sepakat memberikan sanksi ya, memberikan sanksi dari keyakinan kelas tadi itu. Saya rasa cukup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali Bapak Ibu, jadi kita harus memahami ya kenapa kok si Tommy ini melakukan hal tersebut. Ya kan nanti karena kita tidak menelusuri gitu ya apa alasan Tommy ini, kemudian kita menghukum si Tommy ini, ya kemudian menjas bahwasannya oh ini si Tommy ini memang bikin ulah seperti ini. Mungkin ada kebutuhan lain yang memang si Tommy ini melakukan hal tersebut. Ya mungkin tidak dibawakan bekal sama orang tuanya, butuh diperhatikan ya sama temennya gitu ya, caper lah ya gitu kan, caper, kemudian nanti diadukan dengan wali kelasnya gitu ya, kemudian dipanggil, itu kan macam-macam. Ya betul sekali. Ya, oke, kita lanjut ke penjelasan. Alasan yang pertama Bapak Ibu, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, ya survival. Kita nggak tahu background keluarga siswa kita Bapak Ibu, mungkin latar belakangnya ada yang tidak mampu ataupun kurang mampu, tidak yang istilahnya tidak diberikan uang saku ya, atau orang tuanya sibuk, kemudian itu yang menjadi ya nggak bisa masak, itu menjadi alasan mereka gitu kan. Sehingga ya mungkin ya kesehariannya seperti itu ya. Ada yang mungkin ya selainnya nekei temennya gitu ya, walaupun nekeinya nggak secara kasar halus gitu ya, cuma kan siswa ataupun rekannya merasa terganggu dengan tindakan si Tommy itu. Kemudian alasan yang kedua Bapak Ibu, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya, dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan merasa diterima gitu ya, butuh kasih sayang ya, butuh diperhatikan gitu kan. Mungkin nanti setelah dilaporkan sama temannya ke gurunya, dipanggil ya, kemudian disampaikan ke orang tuanya, di rumah dinasihati sama orang tuanya, mungkin seperti itu. Kemudian alasan yang ketiga Bapak Ibu, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan gitu ya. Anak-anak yang bikin ulah di dalam kelas ya, kemudian merasa arogan ya, kemudian istilahnya berkuasa di situ, tentunya bagaimana kita bisa mengalihkan kebutuhan mereka itu, atau dengan kita jadikan asisten kita ya, atau di kepengurusan kelas kita berikan tanggung jawab apa supaya memang kebutuhan mereka itu tersalurkan ya, dengan kita berikan tanggung jawab di dalam kelas ya.
atau kita ajak untuk aktif di lab, ya, di kandang, gitu ya. Nah itu bisa, kadang-kadang yang seperti itu. Kemudian alasan yang keempat, Bapak Ibu, dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karenanya dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan kebebasan, ya. Masakannya itu aja, ya. Pengen merasakan makanan yang dibawa temennya, gitu ya. Oh ternyata enak ya, oh beda ya dengan masakan ibu saya, gitu ya. Ya pengen freedom, ya pengen bebas, gitu ya. Ingin merasakan makanan-makanan ataupun bekal yang dibawa temannya. Makanya Tommy melakukan hal demikian. Nah itu terkait dengan kebutuhan dasar. Memang ini perlu kita ketahui bersama, Bapak Ibu, ya. Karena di dalam kelas itu kan karakter murid kita berbeda-beda. Ya, bagaimana cara kita bisa memahami kebutuhan murid, ya, dengan kasus-kasus yang beragam. Baik Bapak Ibu, ya. Kemudian kita masuk ke posisi kontrol, ya. Posisi kontrol ini, Bapak Ibu pernah mengontrol murid yang susah, ya. Tentunya kontrol gimana caranya, ya. Itu. Nah, lupa sedih. Ya. Nah, coba dari Bulpa mungkin apa sih yang dimaksud dengan kontrol? Restitusi ini mungkin baru dengar. Nah, oke, jangan salah Bulpa, ya. Nah, coba Bulpa terkait dengan posisi kontrol yang Bu Ulfa tangkap ataupun bisa disampaikan tentang posisi kontrol. Monggo Bu Ulfa. Baik, terima kasih Pak Adi sudah memberi kesempatan kepada saya. Mungkin sedikit banyak ya, hampir yang dijelaskan dengan Pak Adi ini semua terkait dengan kegiatan kebinekaan. Nah, terus untuk saat ini yang dibahas posisi kontrol. Sebenarnya posisi kontrol itu kalau menurut saya mungkin bisa untuk guru dan untuk siswa, apalagi terkait dengan kedisiplinan dari awal, kedisiplinan dan kebiasaan disiplin. Dari guru mungkin bisa memberikan contoh yang baik untuk siswanya, dan siswanya bisa mempelajari apa yang dicontohkan oleh gurunya, karena siswa itu kan melihat kita seperti apa sehingga bisa menciptakan sikap yang baik yang dipelajari dari kita juga. Gitu. Kalau menurut saya. Beri aplaus dulu untuk Bulpa. Oke, jadi pada intinya kalau saya menangkap dari pernyataan Bu Ulfa ini memberikan tauladan, ya, memberikan contoh yang baik untuk mengontrol siswa kita. Betul sekali Bapak Ibu. Jadi kita sebagai pendidik tentunya bisa memberikan tauladan yang baik untuk mengontrol siswa kita. Kalau ingin siswa kita itu dikondisikan, ya, diajak mau, nah tentunya gimana sih kita memberikan contoh, ya, ke siswa kita, memberikan tauladan. Kalau pengen siswa kita istilahnya tidak terlambat, oh bagaimana sih kita masuk ke kelas ataupun berangkat pagi. Itu kan salah satu kontrol kita, ya, salah satu kontrol kita terhadap murid-murid kita. Mungkin ada kontrol-kontrol yang lain, ya, untuk siswa itu dapat menjalankan disiplin positif, ya, salah satunya menggunakan tauladan itu tadi. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, nah ini 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama di sini Bapak Ibu, ya, guru sebagai penghukum. Nah ini udah biasa lah kita, ya Bapak Ibu, ya, hukum itu kan. Nah ini posisi kontrol, ya, penghukum. Kemudian yang kedua guru sebagai pembuat merasa bersalah, gitu ya. Nah kalau penghukum ini ya tentunya spontan sesaat, ya, gitu ya. Kita menghukum siswa mungkin karena tidak mengerjakan tugas,
Kita menghukum siswa mungkin karena kita pada saat itu memergoi siswa merokok ya, atau bagaimana, kita hukum secara spontan gitu ya. Nah itu hal-hal yang istilahnya jangka pendek Bapak Ibu, mau menuruti apa yang menjadi keinginan kita. Kemudian guru membuat merasa bersalah. Merasa bersalah ini bahasanya halus ya, bahasanya halus, cuma akan membuat diri siswa itu rendah diri ya. Kalau yang hukum ini kan dengan kata-kata menghardik lah ya, kamu ini gitu kan, dah lari-lari, dah nyapu lapangan ya sampai bersih, rumputnya juga bersih gitu kan. Nah, itu kan biasanya dikeluarkan dengan kata-kata ya yang istilahnya dengan intonasi yang tinggi. Nah kalau membuat merasa bersalah, ya gimana loh, nanti kalau kamu telat terus ya gimana, Bapak kan wali kelas, nanti ditegur loh sama Bu Ulpa, kan BK-nya Bu Ulpa gitu. Nanti Bapak dipanggil terus kalau kamu telat kayak gini, cara masuk alfabetnya gitu kan. Nah, itu bahasa yang halus ya. Kemudian guru sebagai teman ya. Nah ini guru, ini kaitannya dengan ketergantungan Bapak Ibu. Ada yang mungkin murid kita itu dengan kita ya sudah CS lah kayak teman sendiri ya. Tapi nanti beda lagi kalau bertemu dengan guru yang lain, mungkin tidak seakrab dengan kita kalau kita memposisikan sebagai teman. Kemudian ada guru pemantau gitu ya, dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati ataupun aturan-aturan, ini bisa digunakan juga. Kemudian yang kelima sebagai manajer. Baik Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya kita simak video ya, 5 posisi kontrol. Lima posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosling dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu kesal lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Naren. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Merdeka. Cek, merdeka. Belajar merdeka. Wah, dia udah gak fokus kayaknya ya. Merdeka. Oke, nah itulah tadi Bapak Ibu ya, merdeka belajar ya. Jadi dari 5 posisi kontrol itu ya tentunya bersama-sama kita ketahui mana saja yang sudah kita mengontrol peserta didik ataupun murid ya, karena dengan manajer ini kita akan berusaha menggali bagaimana murid ataupun peserta didik ini dengan sendirinya sadar dengan tindakan ataupun kesalahan mereka, kemudian bagaimana mereka mencari solusi dari atas apa yang mereka perbuat, bukan karena kita paksa ataupun kita yang mendorong dari solusi tersebut Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kita bermain, kita refleksi dulu ya. Silahkan di scan QR-nya ini ya, nanti akan masuk secara otomatis saldonya. Ini ya, kita coba refleksi dulu dari
posisi kontrol tadi. Nanti kalau Bapak Ibu pengen dibantu bagaimana sih Pak caranya bikin seperti itu, bisa. Kita berkolaborasi Bapak Ibu. Ini media pembelajaran yang interaktif dan harus kita coba tentunya di dalam kelas. Ya. Apalagi siswa kita itu kan ya semuanya mayoritas sudah punya gawai Bapak Ibu. Gimana lah kita coba untuk ya menerapkan yang pembelajaran itu yang interaktif ya dengan memanfaatkan platform yang memang sekarang diimplementasikan dalam dunia pendidikan. Kemudian teman, pemantau dan manajer. Gitu. Nah, dituliskan di situ. Oke, manajer, pemantau. Manajer, wah luar biasa ini yang sudah menuliskan manajer. 2 boleh, 3 boleh, atau 5-5-nya boleh ya. Kelima-limanya sudah dicoba. Kalau ini bisa di scan lagi, itu kan ada QR. Kalau error atau trouble itu bisa di scan Bapak Ibu. Nah, di pojok kirinya itu kan ada scan barcode-nya, itu masih bisa. Oh tadi Pak Rianto itu salah masukkan ya Pak ya, harusnya langsung dimasukkan ininya, posisinya. Iya. Ya apa? Tapi nanti dia random. Kodenya 76 38 7441. 76 38 7441. Membuat merasa bersalah gitu ya, membuat merasa bersalah gitu. Mungkin ada yang memberikan 2 posisi kontrol ataupun 3. Ini membuat merasa bersalah ini baru 1 ya kayaknya Bapak Ibu ya, sebagai teman ya, sebagai teman. Kemudian manajer ya, penghukum. Ini penghukumnya sedikit ini ya, oh berarti sudah mulai ke posisi kontrol yang lain ini Bapak Ibu ya. Pak Gilang Ramadan sudah dikirim Pak Gilang? Belum. Dicoba Pak Gilang. Udah semuanya sudah diterapkan gitu kan. Wah, luar biasa gitu ya. Cuma dari siapa itu? Dari kamu ya? Iya, jadi asik Bapak Ibu kalau kita bisa memanfaatkan ini dalam pembelajaran. Nggak bisa nanti ketika Bu kalau misal ini ya, anak-anak itu kan ya sudah lebih pandai loh daripada kita. Kita akui aja lah Bapak Ibu ya. Mereka itu kalau dengan gawai itu ya lebih inilah, lebih mahir gitu kan. Kita coba aja dengan memanfaatkan Mentimeter, puisi gitu kan, supaya lebih interaktif di dalam kelas gitu. Oke ya, itu refleksi yang kedua Bapak Ibu ya. Jadi tentunya sudah melakukan ya beberapa posisi kontrol ya. Mungkin ada yang sudah kelima-limanya, jadi kita coba. Tetapi mungkin tidak kita sadari kalau itu adalah posisi manajer, gitu ya. Tidak kita sadari itu adalah posisi teman. Tentunya dari posisi kelima posisi itu kita tahu gitu kan, apa sih dampaknya dari kelima posisi kontrol itu
mana yang ideal kita terapkan ya dalam mengontrol siswa kita ataupun peserta didik kita supaya mereka itu bisa menemukan ataupun meyakini nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri mereka, atau yang benar-benar mereka yakini bahwasannya hal itu memang memiliki nilai kebajikan yang sangat luar biasa, bukan karena ketergantungan ya dengan bapak guru A, ibu guru B gitu, tetapi dengan tahapan-tahapan kontrol yang memang sudah kita peroleh itu dari materi ini, harapannya ya kita semua bisa ya memposisikan kita sebagai manajer ya, ketika memproses murid kita yang mungkin melakukan kesalahan. Baik Bapak Ibu, yang terakhir kita masuk ke segitiga restitusi, bukan segitiga biru ya, tepung itu ya. Segitiga restitusi ya Bapak Ibu ya. Ada yang tahu mungkin restitusi itu apa? Restitusi. Apa Bu? Bu Fitri? Baik, terima kasih Pak Andi coba menanggapi mengenai segitiga restitusi. Jadi yang namanya restitusi itu adalah pilihan seperti itu. Jadi di sini bisa juga masuk kategori solusi yang terbaik yang diberikan kepada peserta didik ketika peserta didik di situ melakukan satu pelanggaran atau kesalahan. Tetapi di sini seorang pendidik tidak langsung menjelas bahwasanya peserta didik itu adalah salah. Tetapi di sini seorang pendidik memberikan solusi-solusi yang terbaik, kemudian menyadarkan diri pada peserta didik bahwasanya dia melakukan satu kesalahan seperti itu, sehingga peserta didik tersebut sadar dan mandiri menyadari kesalahan, sehingga kembali lagi bahwasanya dia bisa mengingat kembali dan melakukan keyakinan kelas tadi yang sudah dibuat di awal tadi Pak, seperti itu. Jadi di sini seorang pendidik tentu saja harus bisa mengontrol emosionalnya dengan sangat baik kepada siswa tersebut. Jadi kita harus bisa menanamkan yang namanya motivasi intrinsik atau internal kepada peserta didik tersebut, sehingga kalau sudah muncul motivasi intrinsik yang berasal dari siswa tersebut, maka sebenarnya ya kita sebagai seorang pendidik tidak perlu sulit untuk mencarikan solusinya kepada siswa tersebut. Tapi memang ya ini yang paling sulit Pak, karena segitiga restitusi ini bisa diterapkan apabila kita sudah memahami posisi kontrol yang terakhir, yaitu sebagai seorang manajer, karena posisi yang paling ideal dari 5 posisi kontrol tersebut adalah posisi ideal. Tetapi juga pemantau juga di sini masuk pada pendekatan positif. Yang harus kita hindari adalah yang ke-1, kedua, yang ketiga. Yang ketiga yaitu pada posisi kontrol penghukum, itu yang pertama kalau bisa jarang, dan itu yang kemudian yang kedua tadi sebagai pembuat rasa bersalah, dan yang ketiga sebagai teman. Seperti itu Pak. Jadi kita menanamkan kesadaran diri untuk segitiga restitusi ini Pak kepada siswa. Oke, terima kasih Pak. Ya, beri aplaus dulu untuk Bu Fitri. Ya, luar biasa sekali ya penjelasan dari Bu Fitri ini terkait dengan segitiga restitusi. Ya, artinya tadi lebih ke kesadaran dari siswa itu ya untuk mengikuti proses-proses apalagi pilihan dari siswa itu ya. Kemudian juga tentunya dari yang disampaikan Bu Fitri ini ya, harapannya kita ya jadi manajer dalam segitiga restitusi ini, yang mana di situ akan menumbuhkan kesadaran tadi, yang kesadaran dari siswa tersebut terkait dengan intrinsik ataupun internal. Ya memang sulit Bapak Ibu ya, tapi tidak ada salahnya kita coba ya bagaimana si siswa ini bisa muncul motivasi internal dari
Baik Bapak Ibu ya, di sini ada beberapa langkah ataupun beberapa tahapan terkait dengan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi sebelum kita menerapkan segitiga restitusi Bapak Ibu, jadi kita harus buat dulu keyakinan kelas. Ya. Nah ini. Jadi ketika kita nanti memproses murid yang mungkin ada problem ya atau ada masalah, kita sudah mengetahui keyakinan kelas yang sudah kita sepakati untuk ditanyakan ke murid terkait dengan keyakinan kelas. Ini. Jadi ada 3 ya Bapak Ibu ya. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Baik Bapak Ibu ya, jadi untuk menyetabilkan identitas ya, ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, seringkali kita menghadapi atau dihadapkan dengan masalah-masalah siswa, ya, entah itu di dalam kelas ataupun di luar kelas yang masih cakupannya di lingkungan pembelajaran, yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas yang sukses. Ya, jadi siswa ketika melakukan kesalahan, ya bagaimana caranya kita bisa menstabilkan ya, siswa tersebut supaya dia tidak merasa bahwasanya dia adalah orang yang salah, orang yang gagal. Tetapi kita bisa menggeser ke arah yang sukses. Nah, kemudian ini adalah kalimat-kalimat untuk menstabilkan, ya, menstabilkan kondisi siswa ketika siswa tersebut melakukan kesalahan. Ya, ada baiknya kita ajak berbicara 4 mata Bapak Ibu. Ya, jangan langsung kita nasihati di dalam kelas. Ya, karena banyak faktor, nanti mungkin teman yang di dalam kelas tersebut malah membuli atau seperti apa. Nah, itu yang harus kita hindari. Ya, ketika terlambat kita kasih tahu, oh nanti temuin Bapak, temuin Ibu ya di kantor gitu kan. Kita ngobrol lah, gitu, berbincang-bincang. Nah, di sini kalimatnya, contoh kalimatnya, berbuat salah itu manusiawi. Ya, kemudian tidak ada manusia yang sempurna, gitu kan. Ya, saya juga pernah melakukan kesalahan, Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan, nah, gitu ya. Nah, kedepannya gimana caranya, ya. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Mungkin ada yang berantem bertengkar dalam kelas, ya, kemudian kita proses ya di kantor gitu ya. Nah, saling menyalahkan satu dengan yang lainnya karena egois. Nah, kita bisa menggunakan kalimat-kalimat seperti ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ini adalah kalimat-kalimat untuk menstabilkan. Biasanya kalau siswa itu berantem ya, emosionalnya itu gak kontrol Bapak Ibu. Dengan kita panggil kemudian langsung kita klimaks, kita marah gini-gini, nanti muncullah malah identitas yang gagal ataupun merasa dirinya salah. Lanjut Bapak Ibu, nah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, ya, di mana guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid ataupun anak. Jadi gak hanya di sekolah, mungkin di rumah juga bisa kita terapkan Bapak Ibu ya, untuk segitiga restitusi ini, untuk memproses ya permasalahan-permasalahan yang ada dalam kehidupan kita, terkhusus karena kita di dunia pendidikan, permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi oleh murid ya di lingkungan belajar. Nah, pada intinya ya, untuk validasi tindakan yang salah kita perlu menggali. Siswa melakukan kesalahan itu tentunya ada alasannya, ada hal-hal yang kenapa mereka melakukan kesalahan tersebut. Ya. Kemudian ini ada kalimat, ya, contoh kalimat ya, validasi tindakan yang salah. Ya. Mungkin padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk loh, gitu kan. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ya, mungkin
berantem ya, ataupun istilahnya pembulian, nggak terima dan lain-lain gitu ya. Ini kita bisa gunakan kalimat seperti ini. Oh, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru ya. Nah, tidak ada kalimat-kalimat yang bisa membuat siswa merasa rendah diri ya. Tidak ada manfaatnya ketika melakukan kesalahan. Harapan dari segitiga restitusi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan ya. Jadi ketika kita terapkan dalam pembelajaran Bapak Ibu, tentunya kita buat keyakinan kelas dulu supaya nanti kita bisa menanyakan, kira-kira Tommy, kalau kamu istilahnya merebut paksa makanan temanmu, kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu ingat gitu ya, atau yang bertentangan dengan tindakan kamu. Nanti dia akan berpikir, oh iya Bu ya, berarti saya ini tidak menghargai teman saya gini-gini gitu ya. Nah, itu bisa kita tanyakan dengan keyakinan kelas. Makanya penting bagi kita untuk membuat keyakinan kelas dulu Bapak Ibu ya. Pada intinya keyakinan kelas ini ya secara tahapan ya, setelah tercapai langkah 1 ya, kemudian langkah yang kedua ya, validasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya, yang tentunya memiliki nilai kebajikan Bapak Ibu. Nah ini ya kalimat menanyakan keyakinan, apa nilai yang kita percaya di sekolah gitu ya. Oh, bertanggung jawab ya, datang tepat waktu gitu ya, keyakinan positif. Kemudian apalagi kelas yang ideal itu seperti apa gitu kan. Kemudian kamu ingin menjadi anak yang seperti apa kira-kira ke depannya. Yaitu tahapan-tahapan ataupun finishing di segitiga restitusi. Nah, jadi pada intinya Bapak Ibu, jadi nilai-nilai yang ada di dalam budaya positif ya, ini ada 6 ya, ada 6 istilahnya prinsip utama ya ketika kita mau menerapkan budaya positif. Ya, disiplin itu ya memang ya harus kita tegakkan Bapak Ibu. Cuma untuk menegakkan kedisiplinan ya terkadang kita belum memahami apakah ini positif atau tidak gitu ya untuk menegakkan kedisiplinan. Ada yang sifatnya mungkin yang membuat siswa itu menjadi pesimis, ada yang membuat siswa itu menjadi down mentalnya, ada yang membuat siswa itu istilahnya menjadi rendah diri di hadapan teman-temannya ataupun di lingkungan belajar. Nah, itu harus kita pahami Bapak Ibu supaya menciptakan suasana lingkungan pembelajaran yang aman ya, menyenangkan, damai gitu ya, sesuai dengan kurikulum Merdeka. Baik Bapak Ibu, mungkin itu ya materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan diseminasi. Sampai di sini ada yang perlu didiskusikan Bapak Ibu atau yang ditanyakan? Dari materi diseminasi budaya positif ya, yang perlu didiskusikan. Oke Pak Gilang, silakan. Ya, terima kasih. Materi pada hari ini saya akan mencoba berdiskusi ya. Ini kita sharing ya. Ini gunanya sharing, kita tukar pendapat antara satu pendapat yang lain dan yang lainnya. Saya akan coba mulai dari disiplin positif ya Pak Adi. Silakan ditanggapi, kita berdiskusi bersama. Pertanyaan saya begini, apakah disiplin positif ini yang kita terapkan di sekolah ini dipengaruhi oleh lingkungan sekitar? Kemudian disiplin positif ini gambarannya kan artinya dia ditegakkan ketika peserta didik atau siswa ini melakukan pelanggaran dengan pemberian sanksi ya. Karena kita tidak berbicara hukuman, lebih tepatnya
siswa tersebut untuk menimbulkan rasa kedisiplinan terhadap pribadinya. Contoh berbicara disiplin yang dipengaruhi lingkungan itu tadi, di dalam kehidupan bermasyarakat ya, artinya seseorang akan mengendarai motor kan gitu kan, jika dia tidak menggunakan helm, dia masuk pelanggaran disiplin yang akan ditilang oleh pihak kepolisian. Contoh seperti itu. Kemudian pertanyaan yang pertama tadi, apakah disiplin mesti dipengaruhi oleh lingkungan di sekitar? Ini skupnya adalah lingkungan sekolah ya. Mungkin itu kalau ditanggapi Pak Adi, biar yang lainnya dapat mengetahui. Ya, sekian, terima kasih. Ya, luar biasa. Merdeka! Belajar ya. Jadi kita sama-sama belajar Bapak Ibu ya, dari materi budaya positif. Jadi terkait dengan pertanyaan Pak Gilang tadi, apakah dipengaruhi dengan lingkungan? Ya, artinya Bapak Ibu ya, dengan upaya-upaya kita ya untuk merubah peraturan-peraturan yang mungkin sudah kita ketahui secara bersama, itu berbanding terbalik lah ya dengan harapan-harapan dari penerapan budaya positif ini. Tentunya faktor utama penentu ya itu adalah kita sendiri Bapak Ibu ya, sivitas akademik yang ada di sekolah itu. Bagaimana kita bisa menerapkan ya budaya positif ya dengan aspek-aspek penting yang tadi sudah saya sampaikan. Ya tentunya kita merubah aturan-aturan yang sifatnya di situ hukuman ya untuk bisa menjadi suatu keyakinan sekolah, ataupun secara skup yang lebih kecil adalah keyakinan kelas. Nah, di mana keyakinan itu ya tidak ada lagi bahasa-bahasa yang istilahnya mendiskriminatifkan ya peserta didik, atau bisa membuat mental dan psikis anak itu terganggu. Ya, makanya harus kita gunakan bahasa-bahasa yang memang bisa membentuk karakter tersebut dengan bahasa-bahasa yang memiliki nilai kebajikan Bapak Ibu ya. Mungkin kalau gambaran seperti kita istilahnya berada di perjalanan ya, kemudian ada istilahnya razia ya, kemudian kita berusaha untuk melengkapi segala bentuk kelengkapan kita ya, dari helm dan lain-lain, itu adalah motivasi karena eksternal ya, ataupun dari luar, karena memang itu sesuatu yang harus dipatuhi. Tetapi di dalam dunia pendidikan ini ya, bagaimana caranya kita bisa menerapkan budaya positif ini ya dengan 6 prinsip ya, 6 prinsip yang sudah saya sampaikan. Nah, yang paling utama Bapak Ibu di poin yang ke-6 ya, ini kita akan bangun proses restitusi ketika siswa itu melakukan tindakan kesalahan. Nah, di lingkungan pembelajaran ini tentunya ya yang menjadi pengaruh penting adalah kita selaku pendidik yang ada di sekolah ini untuk bisa menerapkan budaya positif. Tentunya kalau ada budaya positif ya ada budaya negatifnya gitu kan. Nah, tugas kita itu merubah Bapak Ibu ya dengan aturan-aturan untuk mencapai kedisiplinan gitu kan. Ya, gimana caranya kita bisa membuat budaya di sekolah ini ya tentunya dengan budaya positif dengan 6 konsep ya yang sangat penting ini. Ya. Kita tahu aturan di sekolah kita seperti apa, tentunya ya disiplin itu ya memang menjadi ya hal yang utama. Tetapi untuk membuat suatu kedisiplinan itu biasanya kan kita buat aturan yang mungkin bertentangan ya dengan yang kita harapkan, ataupun ya kebajikan yang memang sudah kita ketahui secara bersama. Pada intinya ini dimulai dari kita sendiri Bapak Ibu ya, untuk bisa memberikan nilai-nilai budaya positif
positif untuk siswa kita dan sangat dipengaruhi ya Pak Gilang, sangat dipengaruhi dengan lingkungan yang ada di sekolah kita. Minimal kita mulai dari diri kita sendiri Bapak Ibu. Kalau kita melihat rekan kita gitu ya, bapak si itu, ibu si itu gitu kan, nah, itu nggak bakal jalan disiplin positif ini. Minimal kita mulai dari diri kita sendiri. Ya kalau ada siswa mungkin berkata-kata kotor atau gimana, gimana kita restitusi gitu kan? Nah, mungkin secara spontan ya, kebiasaan kita ya karena di SMA ini kan, ya kita hardik mereka gitu kan. Nah, kamu ini gini-gini, pelajar pak omongannya gitu-gitu gimana? Itu belum stabil identitas dia kalau kita gunakan kata-kata seperti itu. Coba kita gunakan tahapan restitusi ini, ya nanti akan kelihatan ya dampaknya Bapak Ibu. Seperti itu Pak Gilang ya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Ya. Silakan Bu Fitri. Baik, terima kasih Pak Adi. Sebenarnya bukan untuk bertanya, tetapi menambahkan saja tadi terkait yang ditanyakan oleh Pak Gilang tadi yang menanyakan apa tadi Pak pertanyaannya terkait dengan budaya penerapan budaya positif itu apakah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar ya Pak ya? Ya, jadi sebenarnya ini kita berbicara seperti ini, budaya positif itu bukan hanya harus dibudayakan oleh para siswa saja ya Bapak Ibu, tetapi kita sebagai tenaga pendidik juga sama seperti itu. Oleh karena itu di sini kita yang pertama hal utama kita di sini adalah menerapkan tadi Pak motivasi intrinsik dari dalam diri kita. Jadi kalau motivasi intrinsik itu sudah tertanam baik dari dalam diri siswa maupun sebagai seorang guru, artinya kan kita sudah menyadari bahwasanya apabila kita melakukan satu kesalahan tentu saja akan ada konsekuensinya seperti itu ya, sanksi yang harus dihadapi gitu ya oleh siswa maupun guru. Nah, oleh karena itu maka tanamkan kesadaran pada diri kita masing-masing. Jadi bukan karena faktor eksternal atau dari luar seperti itu. Misal contoh kita sebagai tenaga pendidik, misalkan kita datang tepat waktu, itu karena kita memang punya satu kesadaran dari dalam diri kita sendiri bahwasanya kalau saya datang terlambat nanti berarti saya ini memberikan satu contoh yang tidak baik seperti itu kepada siswa kita kan begitu ya kan. Berarti nanti siswa bagaimana mau contoh kita seperti itu, atau mungkin faktor eksternal yang lain, saya tidak akan datang terlambat itu karena ada bapak kepala sekolah misalnya seperti itu, karena nanti dipantau seperti itu kan juga merupakan satu faktor eksternal bapak bilangnya. Nah itu jadi kita harus menghindari faktor eksternal tersebut. Nah hal yang demikian itu mari kita tanamkan seperti itu kan kepada para siswa kita, walaupun memang ya sulit sih dan tantangan sih memang seperti itu, karena kita tahu bersama bahwa sekolah kita ini adalah sekolah yang besar, sekolah yang luar biasa seperti itu, dengan banyaknya jumlah siswa sekitar 1.300 sekian, saya lupa tidak hafal. Tentu saja banyak sekali kasus-kasus ya di sini ya Bu Ulfa ya, terutama BPBK yang setiap hari pasti menangani kasus siswa tersebut. Nah itu yang pertama menurut saya Pak Gilang menanamkan motivasi intrinsik atau internal. Kemudian yang kedua, kita sebagai pendidik kalau bisa jangan menjudge atau melabel anak dengan hal-hal yang negatif walaupun siswa tersebut melakukan satu kesalahan misalkan seperti itu. Itu tadi kembali lagi kita pada pendekatan restitusi tadi seperti itu. Karena siswa itu kan unik ya, siswa kita itu adalah unik. Jadi kita jadi masing-masing siswa itu pasti punya keunikan tersendiri. Di balik sisi negatif dari para siswa tersebut tentu saja ada hal positif yang dimiliki oleh siswa tersebut seperti itu. Jadi kita berikan asumsi yang baik, label anak dengan hal yang baik seperti itu, sehingga anak tidak merasa bahwasannya dia rendah gitu loh, dan merasa kok jelek terus atau salah terus melakukan satu hal kesalahan terus seperti itu. Jadi kita bangkitkan seperti itu motivasi dari anak tersebut. Nah kemudian juga yang ketiga tentu saja kita harus berkolaborasi bersama, terutama pada pihak BPBK ya Bu Ulfa ya seperti itu. Karena BPBK merupakan satu mediator
untuk menangani ya permasalahan baik antara siswa dengan siswa, juga antara siswa dan guru, seperti itu. Sehingga ya mari kita sama-sama berkolaborasi dengan baik dengan pihak BPBK. Sebenarnya bukan hanya pada pihak BPBK saja, tetapi secara lingkup besarnya adalah warga SMK Negeri 1 Tulang Bawang Tengah, seperti itu. Karena kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan itu secara sendirian, seperti itu. Tetapi dengan kita berkolaborasi bersama dengan warga SMK Negeri 1 Tulang Bawang Tengah, insya Allah sebesar apapun permasalahan, ya tentu saja akan ada solusi terbaiknya, seperti itu. Karena kalau pihak BPBK ini kan ada ya Bu ya ilmu yang mempelajari tentang sosial emosional tersendiri. Yang mungkin kalau kita hanya guru biasa ya tidak begitu paham, tapi kalau mereka memang ada tim tersendiri, ada ilmu tersendiri yang menangani hal tersebut. Mungkin itu. Terima kasih Pak Adi. Ya, luar biasa, beri applause untuk teman-teman. Nah, jadi seperti itu penjelasan Bu Fikri tadi, Pak Gilang ya. Jadi tentunya bagaimana kita bisa melangkah ya, memberikan contoh ya, mulai dari diri kita sendiri. Kemudian ya terkait dengan kolaborasi ya, kita tentunya butuh juga ya, tidak hanya berjalan sendiri, mungkin ya berkolaborasi dengan BPBK ya, ketika kita mau menerapkan budaya positif ini. Nah tentunya yang tidak kalah penting ya terkait dengan penerapan budaya positif ini ya, kita bagaimana bisa melihat murid kita ini pasti memiliki potensi. Kalau yang disampaikan Bu tadi, kita jangan sampai ngejudge siswa itu ya negatif lah ya. Kita coba gali, pasti ada potensi di diri mereka ya, yang memang bisa kita up ya, kita berdayakan ataupun mereka bisa dengan sendirinya ya. Karena memang kita tentunya sebagai pendidik ini bisa mengetahui sih bagaimana karakter murid kita. Ya, dengan istilahnya mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah kita, kan banyak kegiatan sekolah kita ini, tidak hanya kegiatan pembelajaran di dalam kelas ya, seperti senam kemarin. Bagaimana sih kita mengkondisikan anak kita ya yang memiliki potensi dalam pembelajaran itu ya, tentunya banyak hal yang bisa kita terangkan ya untuk mendukung terciptanya budaya positif di sekolah kita. Intinya kita coba untuk memulai dari diri kita sendiri Bapak Ibu ya, bagaimana siswa itu tentunya akan mencontoh tauladan dari kita guna terciptanya budaya positif yang ada di sekolah kita. Kalau kita melihat ya si A, si B, si C sampai dengan Z ya, nanti sulit kita untuk menerapkan budaya positif ini di sekolah kita ya. Seperti itu. Mungkin ada yang lain, Bapak Ibu? Cukup Bapak Ibu ya. Kalau cukup, saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu atas partisipasi dalam kegiatan diseminasi guru penggerak terkait dengan modul 1.4 budaya positif. Ya mudah-mudahan ya, bermanfaat ya untuk kita semua dan dapat kita implementasikan di lingkungan sekolah kita. Saya sendiri di sini selaku presenter ya, memohon maaf apabila ada salah kata ya ataupun salah sikap dalam penyampaian materi, dan juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga staf pimpinan jajarannya yang sudah mendukung kegiatan calon guru penggerak pada hari ini. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.